Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nuril Wibawa Mahadewa, dan saya menawarkan sistem anyar karena kondisi saat ini negara Republik Indonesia kelihatannya sangat mengkhawatirkan, banyak yang tidak sejalan dengan apa-apa yang menjadi kebijaksanaan pemimpin, yaitu presiden. Langsung saja, saya tidak mau berbelit-belit ya. Sistem anyar Pajajaran yang saya susun mudah-mudahan bisa membuka harapan bagi orang-orang yang menantikan keadilan tegak di muka bumi, yaitu solusi dari Sunda menawarkan sistem baru untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama demi memelihara keseimbangan bumi Nusantara. Negeri ini negeri yang diberkahi dan disucikan. Tanah ini tanah yang menjadikan sumber kehidupan untuk pribumi Nusantara. Jagalah, jangan kalian rusak. Kemewahan telah menyebabkan bumi ini rusak dan murka. Hentikan dan lawan segala penyakit yang melanda negeri ini. Bawalah anak manusia ke jalan yang penuh damai dan saling mengasihi. Hancurkan keserakahan yang ada dalam dada anak manusia. Bangunlah kalian wahai Satria Pinadita Pajajaran. Marahlah dan amuklah sistem yang dipenuhi kekeliruan juga ketimpangan, yang jauh dari kesejahteraan bersama. Mengaunglah, tebaslah kota-kota yang dipenuhi anjing dan serigala yang berkawan dengan kebo bule, monyet-monyet liar. Ingatlah, kita bukan pemburu bansos dan UMR. Kita semua punya hak untuk hidup damai dan sejahtera di bumi ini. Kita punya hak untuk menikmati hasil bumi ini. Kita punya hak untuk memiliki harga diri dan kewibawaan, supaya tidak dipandang lemah oleh bangsa-bangsa lain. Dan kita berhak bahagia bersama orang tua, istri, dan anak-anak kita. Bangkitlah dari tidur panjangmu. Lihatlah matahari yang cerah menyorotkan sinarnya dari sebelah timur untuk memberi bimbingan dan kehidupan yang abadi. Nah, dan di sini saya sudah susun undang-undang negara Pajajaran, yaitu 1. Hukum gantung pengkhianat negara, koruptor, yaitu teroris. Hutang nyawa bayar nyawa. Yang kedua hutang nyawa bayar nyawa. Yang ketiga hutang darah bayar darah. Yang keempat, kaum laki-laki wajib militer. Yang kelima, cinta tanah air dan rela mati membela bangsa sendiri. 5. Karakter, yaitu yang harus dimiliki oleh satria atau pemuda Pajajaran, yaitu Satria Pinadita Pajajaran. 1. Sistem anak manusia sama. Yang pertama, semua anak manusia sama, 1 derajat, tidak ada beda. Itu maksudnya ya. Yang kedua, tidak boleh menyuruh. Hidup mandiri, gotong royong, membangun dan menanam musyawarah demi kesejahteraan semua anak manusia. Pajajaran, sistem dalam negeri. Petani majikan atau dewa. Yang kedua, pemerintah, tengkulak desa, pelayan, pencipta undang-undang. Yang ketiga, bank swasta, harus tunduk dan patuh pada undang-undang. Percepatan penarikan pajak bagi konglomerat 4 kali dalam 1 tahun dengan alasan pemerataan ekonomi. 4. Pemerintah wajib menaikkan tarif ekspor atau cukai ke luar negeri dengan alasan menjaga aset negara.
5. Pemerintah wajib menguasai pabrik, industri, dan pekerja PNS. 6. Bank wajib dikelola oleh pemerintah pusat. Pendidikan, sekolah wajib negeri. Mata pelajaran pertanian, kesehatan, militer, teknologi, mencintai alam sekitar, memahami fungsi hidup atau diri sendiri. Setuju Tuhan itu Esa. Kebijakan untuk luar negeri dan dalam negeri. Stop mengirim buruh ke luar negeri. Stop pekerja dari luar negeri. Ganti mata uang dengan emas dengan alasan menjaga nilai agar tetap stabil. 4. Dalam negeri wajib bertransaksi memakai QRIS. 5. Pertukaran produk lokal atau ekspor dengan negara luar wajib memakai emas. 6. Stop memproduksi uang kertas. Merombak sistem demokrasi kepada sistem kerajaan, dari partai beralih ke suku dan tokoh agama untuk menjadi perwakilan rakyat, dan menggantikan DPR. Penghapusan partai politik. Hapus DPR dengan alasan hanya mementingkan kelompok atau partai. Alasan kenapa berlari pada sistem kerajaan, karena kerajaan sistem yang lebih mengedepankan kekeluargaan dan transparansi dan lebih mengedepankan kepentingan bersama. Buat Perdana Menteri PM dari suku asli wilayah agar lebih memahami kondisi bumi untuk dikelola dengan baik dan lebih memahami kebutuhan warga setempat. Militerisasi, pusat fokus pada pertahanan internasional dan dalam negeri, mempersenjatai dan melatih generasi muda menjadi satria bijaksana dan berwibawa. Diplomat, pertukaran barang sesuai kebutuhan pertahanan negara dan industri kebutuhan rakyat raja. Pusat mengontrol daerah dan tidak memungut pajak dari kalangan menengah ke bawah. Hanya menerima syukuran bumi atau ruwet bumi. Siapa yang pantas menjadi rajanya? Siapapun bisa asalkan memenuhi persyaratan. 1. Bisa membimbing, harus bisa membimbing, menunjukkan jalan menuju kebenaran, kesejahteraan bersama. Harus bisa menaklukkan dirinya, tidak suka bermewah-mewahan dan cukup hanya satu pasangan. Alasan lain, undang-undang dibuat oleh pemerintah pelayan sesuai kebutuhan petani, dan setiap daerah wajib mengikuti atau menggunakan sistem yang dipakai pemerintah pusat dengan alasan supaya tertata dan nyaman juga transparan. Sunda Nuril. Demi Allah, ini adalah kebenaran yang datang dari sisi Tuhan. Sebarkan informasi ini ke seluruh pelosok Indonesia. Saya yang bertanggung jawab, Asep Nuril Wibawa, Mahadewa.